Jis, kalau kita membuat bisnis nih, apakah kita harus perfeksionis gitu? Enggak. Nggak harus. Enggak harus. Bahkan kalau bisa jangan. Bahkan jangan. jangan perfeksionis. Kenapa nih? Karena ketika kita perfeksionis, bisnisnya jadi lambat. Jadi lambat. Kan kalau orang perfeksionis itu kan ibaratnya gini ya, apa namanya? Dia menginginkan semuanya punya rencananya oke, kayak gitu ya. Terus dilaksanakan bertahap sampai benar-benar sempurna gitu, Jis. Sesuai dengan idenya, sesuai dengan gagasannya kayak gitu. Nah, kenapa itu jadi tidak bagus? Ya karena kelamaan. Kelamaan. Contoh misalkan mau memulai bisnis. Orang yang perfeksionis itu akan menunggu semuanya siap, baru mulai gitu. Oke. Sedangkan untuk mempersiapkan sampai sempurna itu tidak mudah gitu. Oke, butuh waktu lah ya. Butuh waktu. Kadang juga misalkan udah persiapan ternyata kurang. Persiapan lagi gitu. Banyak revisi lah. Oke. Banyak revisi. Sehingga perfeksionis itu kalau menurut saya jangan dipakai dalam bisnis. Jangan dipakai ya. Karena ya jadi lama mungkin kayak gitu ya. Jadi lama. Jadi dalam bisnis itu kita dituntut untuk actionnya lebih banyak. Oke. Eksekusinya lebih banyak. Misalkan kita punya ide nih. Mau jualan kue. Ya udah eksekusi tuh. Wah ini cukup enak nih lumayan. Kita bisa jual dulu aja udah. Jangan dulu. Aduh kayaknya kurang enak, kayaknya kurang apa. Lalu bikin lagi. Gitu. Nggak dijual-jual. Kita bisa jual aja dulu. Nanti lihat respon konsumen gitu. Misalkan wah ini kurang enak. Apanya misalkan kurang manis atau kurang apalah gitu, kurang besar atau apa gitu. Baru kita revisi gitu, disempurnakan sambil jalan bisnisnya. Gitu. Oke. Jangan sampai kita hanya berkutat di persiapan mungkin kayak gitu ya. Ya. Sesuai dengan selera kita atau standar kita gitu ya. Malah nanti nggak di launching kayak gitu. Malah di launching benar. Sedangkan apa namanya bisnis itu kan menurut kamu itu bisa bertahap ibaratnya kayak gitu ya? Bertahap. Tadi oke lah kita udah bikin ya udah trial 1-2 kali kayak gitu ya. Udah kita launching aja dulu kayak gitu ya. Launching aja dulu benar. Lihat pasar kalau mereka suka oke berarti nih. Ya. Kalau mereka nggak suka ya berarti kita nanti ada perbaikan lagi gitu ya. Perbaikan benar. Perbaikannya di jalan. Maksudnya ketika sudah jalan bisnisnya baru kita perbaikan gitu. Sampai mungkin ada momen wah udah ideal nih misalkan produknya atau sistemnya gitu atau bisnisnya gitu. Jadi bisnis itu seperti itu perbaikannya di tengah jalan sambil jalan gitu. Jangan menunggu semuanya sempurna dulu baru kita mulai. Iya. Karena tadi ya nanti malah nggak jalan-jalan. Iya. Sedangkan kita kan bisnis ya udah jalan aja dulu kayak gitu ya. Benar. Oke direncanakan. Ya tapi tetap harus ada eksekusinya ya, jangan terlalu lama berencana gitu kan. Benar. Oke. Sama teman-teman juga harus bisa membedakan nih. Dalam bisnis itu harus bisa membedakan antara batas minimal kelayakan dan titik terlalu perfeksionis gitu. Oke. Gimana tuh? Contoh misalkan ya. Misalkan mau bikin konten, kita butuh misalkan mikrofon. Kalau misalkan mikrofonnya kedengarannya jelek gitu ya, pecah suaranya gitu ya. Ya teman-teman beli gitu. Itu bukan perfeksionis, itu kebutuhan. Oke. Ibaratnya standarnya inilah ya, standarnya konten itu kayak gimana sih ya? Ya. Yang biar tetap enak dilihat, didengar kayak gitu ya. Benar. Ibaratnya kalau misalkan alatnya yang ini ternyata
mic-nya rusak gitu ya, mic-nya ternyata jelek, suaranya yang gitu ya, kayak angin ribut misalnya kayak gitu ya. Ya terpaksa itu mah kita butuh tuh. Itu butuh. Teman-teman beli. Beli yang apa namanya, yang suaranya ya tetap kedengaran gitu ya. Nah masalahnya nanti tinggal pada di level apa namanya enak didengarnya nih. Ada yang enak didengarnya itu dengan harga yang mahal, yang ibaratnya yang perfeksionis itu. Oh saya pengen kayak Om Deddy Corbuzier tuh. Pas dilihat harga mic-nya 10 juta misalkan gitu ya. Budget kita cuma ada 1 juta. Dengan harga mic yang 1 juta sebetulnya orang umum juga udah enak dengernya gitu. Iya benar. Gitu kan, udah enak aja mic harga 1 jutaan gitu kan. Nah ketika kita ngambil yang kebutuhan sesuai kebutuhan, ini juga udah cukup nih yang harga 1 juta. Nah kalau orang yang perfeksionis itu yang ngambil 10 juta padahal budgetnya cuma ada itu terlalu apa namanya, nah gitu lah ya mungkin bedanya. Ya bedanya, bedanya itu. Jadi dia ngincer yang terbaik gitu, padahal sebenarnya yang itu juga cukup. Gitu. Nah dalam artian gini, jangan sampai misalkan saya mau beli mikrofon wah ini terlalu perfeksionis sampai harus beli mikrofon misalkan. Jangan sampai berpikir seperti itu, harus bisa membedakan mana yang ini kegiatan yang sebenarnya kebutuhan, ini yang perfeksionis gitu. Iya. Itu gitu. Iya benar. Ya jadi harus bisa dibedain lah itu antara dua kebutuhan itulah gitu. Iya. Misalkan apa ya? Misalkan kompor lah misalkan. Si kompornya ini udah nyalanya udah nggak bagus nih. Ya udah kalau rusak beli gitu. Bukan perfeksionis, itu memang kebutuhan gitu. Iya. Kalau misalkan kita masih pakai tungku kayu tuh Jis. Iya, tungku kayu nih. Kita udah harus pakai yang kita udah harus pakai yang ini nih, yang apa namanya? Gas misalkan kayak gitu ya. Bukan karena itu apa nama jadi perfeksionis. Kenapa sih harus pakai tungku gas? Bukan, ya itu udah kebutuhannya misalkan kayak gitu ya. Karena kita mau bikin warung makan nih. Ibaratnya, sedangkan kalau pakai tungku itu kan nanti ada abunya masuk atau apanya. Benar. Nah kebutuhan kita berarti perlu kompor gas gitu ya. Itu bukan perfeksionis gitu kan. Gitu ya teman-teman ya, untuk membedakan. Harus bisa membedain lah, misalkan alat penyaring minyak misalkan. Kalau disaring manual ini minyaknya kurang nih misalkan. Kita belilah alat yang penyaring minyak yang mesin misalkan. Nah itu kebutuhan itu. Tapi perfeksionis itu lebih ke misalkan apa ya, walaupun udah pakai mesin tapi ngerasa wah ini minyaknya masih kurang nih. Ayo kita keringkan lagi. Iya. Terlalu apa ya, over lah, terlalu berlebihan. Gitu. Terlalu, iya benar. Terlalu ngejar yang wow gitu lah ya. Ya, sehingga itu mengganggu lah. Nah si perfeksionis ini juga nggak cuman mengganggu tadi jadi lambat bisnisnya, tapi juga mengganggu timnya. Gitu. Dalam artian misalkan tadi lagi masak, jadi salah terus gitu. Misalkan lagi masak keripik, wah nih kurang kriuk misalkan, goreng lagi, wah kurang, ganti lagi. Iya. Padahal ibaratnya ya Pak saya itu ngeringin keripik ini udah pakai mesin sesuai SOP, misalkan pengeringannya 10 menit. Sama dia malah enggak kurang, misal Pak itu SOP-nya 10 menit itu, loh gitu. Itu, maksudnya gitu. Kayak gitu ya. Malah jadi ngemusingin timnya gitu ya. Ya benar, jadi repot lah, jadi repot sendiri gitu. Nah ini malah jadi jelek buat bisnis gitu. Jadi sifat perfeksionis ini malah jelek buat bisnis. Iya. Nah di dalam bisnis itu ya kita memang tidak boleh perfeksionis seperti itu kan. Gak boleh langsung kita pengen semuanya yang ideal gitu. Karena itu kan susah gitu, ngejarnya lama terus repot gitu. Nah dalam bisnis itu kita sambil jalan sambil dibenerin. Contoh misalkan sekarang ngeringin minyak dari keripik itu manual misalkan. Ya udah kita manual dulu, jual dulu deh keripiknya sambil jalan, baru nanti kita beli yang alatnya gitu sambil berjalan gitu. Atau mungkin misalkan sekarang
saya desainnya masih seadanya nih. Nanti kalau udah agak maju kita coba ganti desainnya deh, misalkan lebih profesional gitu. Nah itu boleh karena dalam bisnis itu penyempurnaannya itu sambil berjalan gitu. Iya. Ya tadi ya kalau misalkan kita ingin perfect dari awal itu repot. Hayu aja malah berkutat di persiapan kayak gitu ya. Iya berkutat kayak gitu bener. Padahal persiapan cukuplah secukupnya ibaratnya gitu ya. Langsung eksekusi. Biar nanti apa yang kurang ya di tengah jalan ketika kita sudah berjualan baru kita bener-benerin gitu kan ya. Ya baru bener-benerin di jalan bener. Kayak barusan tuh Ajis tuh. Misalkan kita udah bisnis tuh. Kemudian kita itu desainnya waktu itu asal-asalan Jis. Enggak kita pikirin ini tuh nanti dampaknya bagaimana gitu ya. Penggunaan desain itu seperti apa. Akhirnya ketika mereka sudah di tengah jalan mau perbaikan terkait dengan desainnya gitu misalkan. Bisa enggak tuh dibantuin sama kebun desain? Bisa. Dan nggak apa-apa perbaikan di tengah jalan nggak apa-apa gitu. Misalkan teman-teman udah punya desain, terus misalkan di tengah jalan, ini kayaknya kurang oke nih. Kita coba ke kebun desain minta didesain ulang. Gitu boleh itu. Karena kebun desain juga kita menjual jasa desain logo, jasa desain produk gitu. Selain itu kita juga menjual jasa desain merek jasa pendaftaran merek. Haki ya untuk teman-teman yang mau jadi Shopee Mall, mau jadi Lazada Mall atau misalkan jadi TikTok Shop ya. Itu bisa juga. Nah, buat teman-teman yang mau order jasa desain dan jasa daftar merek bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar. Karena contohnya misalkan kita udah jualan Shopee nih laku. Nah, kita sempurnain lagi dengan jadi Shopee Mall misalkan. Iya. Gitu. Jadi Shopee Mall sempurnain lagi misalkan dengan iklan di Shopee-nya gitu. Sempurnain lagi gitu. Ya gitu jadi penyempurnaan itu sambil berjalan gitu. Nah itu ya teman-temannya segera sempurnakan bisnismu dengan hal-hal yang tadi tuh ya. Gampang langsung WA aja seperti yang udah diinstruksikan oleh Ajis. Oke sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.